Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan diberikan kemudahan dalam menjalani hidup. Amin. Tiap orang memiliki cinta di hidupnya, namun cinta bukanlah segalanya. Ada kalanya kita harus mengalah dengan takdir, karena apa yang kita harapkan tidak semuanya sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Begitulah kisah film yang akan kita bahas kali ini. Akankah sang tokoh utama pada film ini berhasil melawan takdirnya? Namun perlu diingatkan, video ini adalah sepenuhnya mengandung spoiler konten. So, bagi kalian yang belum nonton video aslinya, dipersilahkan untuk nonton terlebih dahulu. Namun bagi kalian yang mager nonton full videonya, bisa simak video berikut dengan seksama. Film ini berjudul Jab Tak Hai Jaan, yang berarti sepanjang aku hidup. Dirilis pada tahun 2012 oleh Yacht Raj Film. Film ini diperankan oleh sejumlah bintang besar Bollywood, yaitu Shahrukh Khan dan dua selingkuhan kesayangan saya, yaitu Katrina Kaif dan Anushka Sharma. Burung Nuri di atas genteng makan pepaya. Mimin ganteng tak ada duanya, kita putar saja filmnya. Awal film kita akan diperlihatkan area pasar yang sedang sepi dan dijaga para tentara serta polisi setempat karena adanya operasi penjinakan bom. Namun siapa sangka tentara tersebut tidak menemukan pemicu bom tersebut. Tetapi berbeda hal dengan Mayor Samar Anand yang diperankan oleh Shahrukh Khan. Mayor Samar Anand menjinakkan bom tanpa pelindung apapun. Dia menganggap bom tersebut bukanlah seperti sesuatu yang berbahaya, melainkan seperti lengan pacarnya. Oleh sebab itu, Mayor Samar Anand dijuluki sebagai manusia yang tidak bisa mati, dikarenakan dia sudah menjinakkan bom sebanyak 98 kali tanpa pelindung apapun. Is that why they call him the man who cannot die? Yes. Sir, bombs defused? Yup. 97 bombs. ये 98 है और ये इसमत लिखवा के है साला without any protection. जैसे कोई बॉम्ब नहीं, साला गर्लफ्रेंड की बाहों में. Tapi di balik keberaniannya itu, Samar menyimpan kesedihan di dalam hatinya selama 10 tahun lebih karena seorang wanita yang dicintainya. Dan setelah menjinakkan bom, pasar kembali dibuka dan Samar lalu pergi untuk beristirahat menenangkan diri. मार्केट खुलवा दे। ओके सर। अमारुल्लाह साहब, मार्केट खुलवा दीजिए। नहीं भूलूंगा मैं जब तक है जान, जो तेरी बचकानी बदमाशियों से, मोहब्बत ख्वाबों से, जब तक है जान. Di sisi lain, seorang wanita akan bersiap-siap meloncat untuk berenang di danau. Namun hal tak terduga terjadi. Wanita tersebut hampir saja tenggelam. Samar yang melihatnya pun langsung menolong si wanita yang terlanjur pingsan. Saat sadar terlihat si wanita sudah memakai pakaian milik Samar. Dari hal tersebut, si wanita terus memarahi Samar sebagai tentara. Samar dinilai lama menolong warganya, namun tanpa ia sadari Samar sudah berlalu pergi. It's a dangerous situation with you. I could have died. Nyatanya, kejadian tadi adalah suatu kebohongan si wanita yang bertaruh kepada teman kantornya, dan wanita ini bernama Akira yang bercita-cita menjadi seorang jurnalis terkenal. Berbeda dengan teman-temannya, Akira saat ini adalah seorang jurnalis magang dan ia belum bisa bekerja di tempat yang diinginkannya. Demi impiannya, Akira terus memohon kepada wanita senior atasannya yang bernama Catherine supaya bisa diterima di kantornya. Namun Catherine menolak. Captain, did you think about taking me with you to London? Yes, I did. And the answer is no. Did you think about taking me with you to London? Bitch.
अरे तुम प्यार करते हो? Di dalam rumah, Kira tak sengaja menemukan catatan milik Samar yang terjatuh dari dalam saku pakaiannya. Setelah itu, kita dibawa flashback 10 tahun lalu, di mana Samar masih menginjak usia 25 tahun. जी चुका था मैं पहला दिन पहली बार आसमान Waktu itu, Samar masih terlihat bekerja membersihkan salju di depan gereja. Dari sinilah awal mula perjalanan kehidupan Samar sebenarnya. Gadis itu bernama Mira. Ketika berada di dalam, dia mulai curhat kepada Tuhannya karena dia mendapatkan nilai tertinggi di kampusnya. Mira suka membuat suatu perjanjian kepada Tuhannya, di mana jika ia mencapai sesuatu, ia akan merelakan apapun untuk Tuhannya. Dapat dibuktikan, di saat Mira mendapatkan nilai tertinggi, dia akan berhenti makan coklat. Dan di perkataan Mira yang lainnya, Mira merasa cemas karena dia akan diperkenalkan kepada seorang banker, di mana dia berharap supaya si banker tidak menyukainya. Dan jika permohonannya ini terkabul, Mira tidak akan menggunakan mantel berbulunya lagi. Setelah Mira pergi, Samar keluar dari tempatnya dan berkata kepada Tuhan bahwa beban yang dipikulnya sangatlah berat. Keesokannya, Samar sudah berada di kontrakannya. Di sana ia tinggal bersama temannya yang bernama Zain, seorang pemuda pengangguran bebas biaya. Suatu saat, tak disangka di saat Samar bernyanyi, Mira memperhatikan Samar dari kejauhan. Terlihat Mira memiliki ketertarikan kepada Samar. Entah bagaimana cara Tuhan mempertemukan, tapi dari sinilah cinta itu dimulai. Tak lama mengamen, Samar diberikan tawaran untuk bekerja di restoran dan kemudian Samar menerimanya. for the grass. Malam pun tiba. Samar menjadi pelayan suatu acara, dan nampaknya itu acara yang diadakan Mira dan keluarganya. Lagi-lagi tak disangka-sangka, kali ini Samar yang melihat Mira yang sedang melangsungkan pertunangan. Namun nyatanya, Samar tahu bahwa Mira tidak menyukai pria tersebut. Saat pesta berlangsung, Mira malah keluar untuk merokok. Di saat itu juga Samar kebetulan keluar untuk membuang sampah, sehingga kedatangan Samar membuat Mira kaget. Dari situlah terjadi obrolan kecil, di mana Samar mengatakan bahwa jika seseorang tidak mencintai pasangannya yang akan menjadi pasangan hidupnya, maka tinggalkanlah dia sekarang. Mira yang tidak sadar semua doanya yang dikatakannya saat itu di gereja sudah diketahui Samar. Dengan tegas, Mira mengatakan bahwa ia mencintai pasangannya tersebut. Keesokan harinya setelah selesai bekerja, Mira berencana membuat pesta untuk sang ayah yang ke-50 tahun. Di mana ia di acara pesta ulang tahun ayahnya, Mira akan bernyanyi lagu Punjabi. Namun kendalanya, Mira tidak bisa berbahasa Punjabi. Karena dari kecil ia sudah tinggal di London. Dan hal tersebut mengharuskan Mira harus belajar bahasa Punjabi kepada orang Punjabinya langsung. Dan orang itu adalah Samar yang mengajarkan Mira bernyanyi bahasa Punjabi. Di saat Samar sedang mengamen, Mira pun datang menghampiri Samar dan menawarkan Samar uang sebesar 500 pounds jika Samar mengajarkannya lagu Punjabi. Samar tidak langsung menerimanya karena Samar tidak ingin menjual kemampuannya, namun Samar bisa membantu Mira dengan syarat jika Mira akan mengajarkan Samar berbicara bahasa Inggris. Dan Mira pun setuju dengan syarat yang diberikan Samar. Kemudian Mira kembali berdoa di dalam gereja dan mengatakan kepada Tuhannya, jika dia berhasil menyanyikan lagu Punjabi, maka dia akan berhenti merokok selamanya. Singkat cerita, Mira dan Samar berlatih satu sama lain dan Samar pun sudah bisa berbicara bahasa Inggris dengan baik. Namun Mira masih belum bisa bernyanyi lagu Punjabi. Samar tetap memberikan dukungan kepada Mira dengan mengatakan bahwa sebenarnya Mira sudah bisa menyanyikan lagu Punjabi, tapi Mira tidak bisa menikmati lagu dan agak malu untuk menyanyikannya. Kemudian, Samar menghubungi temannya Maria untuk membantu Mira dengan mengajaknya ke pesta jalanan, agar Mira bisa bernyanyi dan menari dengan bebas. Saat malam tiba, mereka pun datang ke sana. Terlihat di sana Mira menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya.
Dan untuk pertama kalinya, Mira benar-benar menikmati dan sangat senang dalam bernyanyi maupun menari. Pesta pun selesai. Samar menemani Mira menunggu kereta untuk pulang. Dan malam itu juga Samar menyatakan perasaannya kepada Mira. Sebelum Mira pergi, Samar bertanya apakah dia boleh mencium Mira. Dan akhirnya Samar benar-benar mencium Mira dan mereka pun berpisah pada malam itu. Tiba di hari ulang tahun ayahnya Mira. Di situ Mira membuat ayahnya bangga. Mira berhasil menyanyikan lagu Punjabi dengan baik. Di situ Mira pun terbayang dengan Samar yang kini mulai dicintainya. Keesokan harinya Mira dan Samar pun tak sengaja bertemu. Mira mengatakan bahwa dirinya sebentar lagi akan menikah dengan pria bengker dan dia pun tidak bisa menolak permintaan ayahnya. Dengan alasan Mira ditinggal oleh ibunya dan pergi bersama orang lain saat Mira berumur 12 tahun. Sejak kejadian itu, ayah Mira yang mengasuhnya sendiri dan selalu memenuhi kebutuhan Mira. Lalu Mira mengajak Samar pergi ke gereja untuk berjanji kepada Tuhannya bahwa mereka hanya menjadi teman saja dan tidak akan melewati batas. Samar benar-benar sudah mencintai Mira dan dia pun mengatakan bahwa dia tidak akan melewati batasan itu dan dia tidak perlu berjanji kepada Tuhan. Mira bilang batasan itu bukan untuk Samar, melainkan untuk Mira. Dia pun memohon kepada Samar dan Samar pun ikut berjanji. Di pagi hari saat tiba di kantor, Mira mendapat sebuah kiriman. Dan kiriman tersebut ternyata dari ibunya. Ibunya mengirim sari pernikahan miliknya untuk dipakai Mira saat hari pernikahannya. Ibunya juga menuliskan surat yang berisi permintaan maaf darinya karena dia telah meninggalkan Mira. Kemudian Mira pun langsung menemui Samar untuk menemaninya berjumpa dengan ibu Mira. Sesampainya di sana, ibunya menjelaskan kepada Mira kenapa dia meninggalkannya. Dikarenakan ibunya tidak mencintai ayahnya karena sang ayah hanya sibuk bekerja. Hingga sampai Mira berumur 12 tahun, ibunya pun meninggalkan Mira dan ayahnya. Setelah sepulang menemui ibunya, Mira dan Samar terlihat sedang berdua. Samar yang inisiatif coba membelikan kopi, agar obrolan terlihat santai. Dan di sana pula Mira mengatakan bahwa dirinya juga mencintai Samar. Sampai suatu saat di mana Samar yang sedang membonceng Mira untuk menemui ayahnya mengalami kecelakaan. Mira yang melihat keadaan itu lantas cemas dan gelisah. Kekasih hatinya yang sangat ia cintai mengalami musibah. Mira yang melihat keadaan Samar yang semakin kritis lantas tak pikir panjang, langsung membuat perjanjian lagi kepada Tuhannya. Di mana jika Tuhannya menyelamatkan Samar dari kondisinya yang kritis, maka Mira akan meninggalkan Samar dan Samar harus meninggalkan London sebagai gantinya. Beberapa hari kemudian, Mira berkunjung ke kontrakannya Samar untuk menyatakan berpisah kepada Samar. Ia mengatakan kepada Samar bahwa ia sudah berjanji kepada Tuhannya atas keselamatan Samar. Akan tetapi ia harus meninggalkan Samar. Dan Mira menambahkan jika mereka terus bersama maka akan ada bahaya, ungkap Mira kepada Samar. Samar yang mendengar pernyataan tersebut sangat berat hati dan penuh rasa kesal. Karena Mira membuat janji seperti itu, apalagi Samar harus meninggalkan London. Namun Samar menyetujuinya, ya walaupun dengan berat hati sih. Dan sebelum Samar pergi dari London, Samar menitipkan uang kepada temannya Zain dan juga menuliskan surat bahwa Zain harus mempergunakan uang itu untuk sesuatu yang berguna dan suatu saat Samar akan mengambil bagiannya. Di scene selanjutnya, Samar menyempatkan diri datang ke gereja, tempat biasa Mira berdoa. Dia menyatakan perang kepada Tuhannya Mira karena Tuhan itu telah mencuri cinta Samar darinya. Maka dari itu, Samar akan mencurinya lagi. Dan mulai dari fase inilah Samar bertekad untuk menghadapi kematian setiap harinya. Kemudian, Samar pun lantas pergi meninggalkan London untuk menjadi tentara satuan penjinak bom.
Akira yang telah selesai membaca buku catatan milik Samar yang ia temukan sebelumnya, mendadak meneteskan air mata. Dan part 1 pun selesai. Oke, terima kasih telah mampir di channel yang AdSense-nya belum menampakkan tumpukan dolar. Dan kali ini cuma bisa beli rokok ketengan. Saya ucapkan terima kasih dan kita tunggu aksi Samar di part selanjutnya.